gantung tuh yang penting setelan di Spang warna-warni. Jadi sistem pemajakannya kita ya. Warna brutal dan noy sudut pandang band. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Ngabacot. Ngobrol bareng Dua bacot. Ulah saukur ngomong support, Ari ngasaukur loba bacot. Yuk. Di episode kali ini sangat spesial karena di 3 episode sebelumnya dibahas sejarah sudah disebutkan gitu bahwa orang ini tuh punya sebuah punya andil di pergerakan musik Garut dan merupakan seorang pionir acara dan termasuk penggerak lah intinya penggiat musik di Garut. Oke. Dan pionir salah satu kompilasi yang ada di Garut dan itu sudah disinggung tiga kali oleh narasumber sebelumnya. Udah diabrakan lah. Langsung aja lah. Orang ini mah sangat terkenal di kota Garut. Pokoknya mah mun marane teu apal orang ieu lain orang Garut. Oke, kita sambut aja Bang Jack dari IRC. Ya, sehat Bang Jack. Alhamdulillah. Oke, kegiatan Bang Jack nyawan ayeuna dengan kaula ieu. Kegiatan di musik atau kegiatan personal di hari ini? Personal dan musik lah dihijikeun. Di musik alhamdulillah masih sering ngadain kegiatan dan kebetulan tahun ini ngadain kompilasi, khusus untuk anak-anak IRC sebetulnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang lain. Orang di luar IRC pun bisa masuk. Nah, kebetulan itu yang kemarin udah masuk 10 grup. 10 band. 10 grup band. Rencananya launchingnya di Hari Jadi Garut. Oke. Bang Jack. Untuk pribadi ya masih ya ngaput lah bikin usaha yang sangat menjanjikan. Oke. Iya Bang, nah namanya teh disebut teh. Jadi kemarin teh kita teh ada beberapa 3 orang narasumber, 5 orang narasumber. Jadi pas kita teh ngebahas sejarah musik Garut, nah Bang Jack teh disebutkan di kompilasi Atlas atau Rehabilitation. Atlas sebetulnya. Atlas Music Enterprise. Dulu itu bikin kompilasi 10 grup band, udunan. Leleongan cekodak. Leleongan dengan nilai 100.000 sekian. Kita nge-track di pas band ya. Waktu itu di reverse. Betul. Di reverse betul. Kita bikin di sana, alhamdulillah sampai terwujud gitu. Dan 10 kompilasi itu 10 band itu cukup antusias direspon masyarakat. Kan dulu itu lagi boomingnya itu underground itu di Garut. Terutama yaitu ada band-bandnya lah yang seberapa band? 10 band. Sahawai. Di antaranya ada Holocaust, ada Jihan, Yakuza, Silverhead, Mayat, Roh Mayit, ya. Terus ada siapa lagi itu Mayat. Yang 2 lagi tuh siapa ya? Ada lupa lagi. Mogadishu itu. Mogadishu yang CNN. Fresh metal. Mogadishu betul. Nah, sebelum ngebahas ke kompilasi. Tarik dulu ke belakang. Zaman dulu. Nah, tahun berapakah Bang Jack terjun di dunia musik? Mau ngurusin atau ngeband? Kalau ngeband mah ya di SMP gitu. Tahun seberapa Bang Jack? 88. Oh, lu jauh. Berarti aing lahir. Tahun 88 dengan karakter Rolling Stone-nya gitu ya, rock and roll. Rolling Stone. Tahun 90-an kesini ngikuti arah angin. Kebetulan 97 Bang Jack itu ngikuti festival di RC Jawa Bali. Di Teater Bandung. Teater Bandung betul. Dari sana
kita lihat perkembangan musik. Terus di tubuh IRC Pusat itu ada dua dualisme, maksudnya dualisme itu ada kepentingan. Yang satu Mas Arti almarhum pengennya itu di hard rock, Agus Duyanto itu pengen di underground. Nah, kita bingung juga gitu ya, mau yang mana ini yang mau diambil. Nah, ternyata ada dari pengurus Jawa Barat, Kang Sam, udah aja, itu aja ke underground. 97 turun di underground di Garut. Berarti mulai pencetusan musik-musik khususnya di IRC sendiri teh event-eventnya teh bisa ngambil band-band underground teh mulai 97 ya? Betul, 97. 97. Oke. 97 itu dulu mah tidak pagelaran, tapi dulu mah festival. Jadi si underground itu di festival kan. Dulu mah asik lah. Cukup fenomenal, seperti kayak Tuta gitu ya, itu sampai pernah jadi juara itu di underground itu di festival. Itu kan juara. Kan lucu gitu ya, kenapa nggak hard rock gitu ya, kan judulnya festival rock gitu. Tapi kenapa yang jadi juaranya itu Tutab? Nah, orang-orang Jawa Barat menilainya memang si Tutab itu bagus dari karakter performan, dari soundnya, terus dari gayanya, wah pokoknya sip lah. Nah, jadi maksudnya ngasih contoh kepada band-band lain kalau mau ngeband itu harus betul-betul maksimal. Prepare-nya harus jelas, yang benar maksimalnya. Kan kalau lihat si Tuta beda dulu zaman Bono gitu kan, kalau stylenya itu dengan rambut di mohawk ya. Itu ada berapa itu? Secara penjualan mah kajual. Oh iya. Pakai jaket yang pakai mata itik gitu, sepatu jenggal yang jangkung-jangkung. Itu berapa modalnya? Sampai pengurus IRC Pusat, wah ini bagus ya band. Udah dipersiapkan, dia itu matang mau ngeband. Ditambah dengan dulu itu fenomenal dengan Tormentor kan, sebelum kita datang dia itu udah bergerak, tapi di trash kan, di trash ya. Nah, seiring waktu kesini terus bergerak di pensri. Dulu itu belum ada undang-undang sampai jam 10 lebar. Dalam arti perizinan ya, sampai jam 12 kadang dulu mah. Nah, setelah kejadian Biset dengan memakan korban yang banyak, nah dari sana lah mulai dikerucuti. Mulai masalah turun izin dipersulit, masalah kapasitas gedung diperhitungkan. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Iya. Nah, dari sana yalah kita jadi agak sedikit susah gitu buat si IRC sendiri. Nah, ya sendiri. Oke. Nah, Bang Jack, kenapa Bang Jack kepikiran untuk bikin Atlas zaman itu? Karena kan mun kudu disebutkan mah band-bandna teh orang-orang yang mun disebutkan terlaknat lah gitu, yang terpinggirkan. Kenapa Bang Jack sampai kepikir geus we majieun populasi eta gitu? Apa mungkin awalnya dari festival dulu terus akhirnya orang ngajieun? Soalnya dulu itu kelihatannya gini, kalau orang-orang di underground itu Lebih respect. sangat respect itu. Jadi ketika misalnya ada album itu langsung diserobot dibeli gitu. Dulu kan zaman pita kaset kan. Iya, fisik berartinya. Zaman fisik. Kita coba bikin itu dengan metode sederhana, tetapi tahun 98-an lah pas krisis. Ya. Itu si kaset itu sampai harganya 24.000 per satu tuh. Per satu. Itu kan yang dulu kan sama dengan yang kaset-kaset yang asli kan. Itu hampir segitulah. Berarti mahalnya? Oh iya. 24.000. Zaman 98. Tapi antusias kumaha? Sangat antusias ketika teman-teman kita menjual di kamus kan, dulu mah dijualnya di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Oh, yang ngampar ya? Itu si Deden Jenggot teman kita itu kalau ngejual itu cepat diresponnya, wah mana kaset kompilasi. Nah, hal unik yang dialami Bang Jack selama menjalankan Atlas apa sih? Karena orang-orang lagi pasti unik dah. 10 band tahu unik kabeh. Ada satu momentum yang tidak akan terlupakan. Apa itu Bang Jack? Jadi orang-orang Garut itu ketika punya satu tujuan itu dia itu jiwa kebersamaannya tinggi. Hmm. Itu dicontohkan ketika kita ke Bandung dengan
ya modal seadanya sampai makan nasi pincu ngeriung barang-barang gitu. itu jadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Kan kalau mau ini mah biasanya wah di rumah makan di rumahnya. Nah, kita mah makan seadanya, bekal seadanya, sampai naik pada dedet 2 mobil ke Bandung. Tuh, nah itu benar. Video obrolan kemarin kan. Dulu mah itu kan kebersamaan yang sulit gitu. Ya. Kan mungkin kalau sekarang mah wah ya mobil banyak tinggal nyewa segala macam. Akan lebih sulit kebersamaannya ya. Oke. Makanya ketika itu muncul, nah, alhamdulillah itu ditanggapinya terutama di daerah pesisian. Karena underground itu dulu lebih diterima di pinggir-pinggir, ya di pinggir kota lah gitu. Itu tahun segitu. Dulu itu jihad sampai booming gitu nama grupnya. Ya, sampai ke sekarang juga. Itu tabah sampai booming ke ke akar rumput lah, ke akar rumput. Kenapa? Ya karena memang style, terus memang dulu memang underground memang gitulah. Nah, untuk awalnya kan si IRC itu lebih ke hard rock gitu kan. Betul. Nah, bagaimana si band itu bisa gabung gitu? Akhirnya ikutan festival. Kan zaman itu sangat sulit gitu Betul. karena kan ideologi masing-masingnya berbeda. Ya, betul. Karena gini, dilihat dari stylenya itu kalau menurut orang-orang IRC itu satu dinas lah. Benar dia macam prepare-nya jelas. Jadi kayak misalnya dulu itu kan ada itu band black metal ya sampai pakai cucu, pakai segala macam, muka di make up segala, sepatu jenggelnya dihitung aja biayanya itu wah pokoknya lebih lah dari 2 juta sekian lah. Nah, kesulitan anu berkesan buat Bang Jack selama bikin acara pagelaran entah itu festival naon sih? Itu waktu tahun 99 itu kan kita ngadain pagelaran underground. Nggak tahu itu ada kerusuhan yang waktu kalau nggak salah itu kerusuhannya di Tasik. Cuma dari sana santri itu mau ke Garut. Pas acara itu jam 8 pagi. Enggak, 8 malam. Kata polisi, ini harus berhenti. Masa bergerak ke Garut. Sudah nyampe Singaparna kalau nggak salah. Mana aja kurang gitu kan. Cuman ya. Nah, ternyata ada yang ditakutkan sama apa itu, takut adanya chaos gitu kan. Di tempat Bang Jack ngadain di Cikura itu polisi, tentara, semua ada. Sampai ke angkot itu nggak ada. Sampai anak-anak pulang itu jalan kaki. Yang masih dipakai make up itu jalanan kaki. Ada yang di kadung ngora, ya masker gitu kabeh. Kan itu nggak mobil. Sampai Bang Jack cek si Memet mah didinya panitia brengsek. Batu mah emot yang ngeseureun ieu mah diteruskeun. Karena apa? Ada satu tanggung jawab moral yang memang harus diselesaikan. Biarlah. Sampai saya suruh dulu itu silakan Bapak berhentikan panggung. Ya enggak mau. Ya enggak ada karena takutnya itu salah paham gitu. Iya. Tapi ya alhamdulillah seiring waktu berjalan sampai selesainya cuma korban gitu, budak band nggak bisa pulang normal, angkot nggak ada gitu. Oh, jadi yang dikorbankan pemain bandanya Jalan kaki itu kan tanya anak-anak band yang ikutan di pagelaran Cikura itu lain balik sana lumpang tapi ada kepuasan moral Karena antusias mereka juga besar. Betul. Nah, untuk gini, setiap penyelenggaraan pasti ada kendala. Selain kendala anu disebutkan tadi, untuk menempuh proses dulu itu seperti apa? Apakah lebih sulit? Apakah lebih mudah? Kalau dulu mah lebih mudah sebetulnya. Zaman dulu tidak sesulit sekarang gitu. Maksudnya kita mau membuka acara itu dari pihak aparat tidak meresponnya itu positif gitu. Silakan aja sampai waktu sampai 10 sampai setengah 12 itu masih jalan. Kalau sekarang nggak bisa dengan aturan ada kebisingan segala macam lah zaman reformasi mah ya. Jadi masyarakat bising ya lah gitulah. Bisa ada berbenturan ditakutkan. Terutama ya itu setelah kejadian Biset itu. Kalau kita berhadapan dengan masyarakat, alhamdulillah masyarakat paham gitu kan. Setiap pengadaan di Dewan Kesenian
ya masyarakat paham, alhamdulillah gitu, bisa kita kasih paham, jadi mengerti. Karena apa? Kita suka dibarengi dengan bakti sosial. dengan baksos itu. Ini berarti kan lebih mudah dulunya ada yang Sebetulnya lebih mudah dulu. Kalau sekarang mah ya lah gitu. Kalau dulu mah gimana ya, kita datang ke kasih intel langsung direspon, terutama kan di rumah izinnya ke Kodim dulu. Oh, lebih mudah ya. Zaman kalau sekarang mah kan harus ke polisi, jadi beda lagi. Jadi polisi ditempuh mekanismenya harus dari arus bawah, dari RT RW sebenarnya gitu. Dulu juga sama, cuma Tidak sesulit sekarang. sekarang. Sekarang mah apalagi setelah kejadian bisa itu ya Lebih. Oke, Bek. Nah, mungkin untuk penyelenggaraan kan nggak mungkin sendiri. Orang yang berpengaruh untuk menyelenggarakan ikut andil lah istilahnya, ikut andil dalam terselenggaranya. Mau itu IRC-nya, mau itu apanya yang pernah Bang Jack bikin lah. ya. Kalau dulu orang-orang underground itu sangat mendukung. Tanyain aja sama orang-orangnya. Kadang mereka jadi panitia. Oh, jadi gotong royong aja, penting mah acara aya gitu. Dengan dimuhek, dengan yang pakai black metal jadi panitia nggak apa-apa. Dulu cuma yang sering kita dulu kerjasama itu ya itu dengan si Tutab. Dari beberapa tahun ke belakang itu dengan si Tutab paling sering jadi panitia. Karena apa? Situasi kondisinya kan kita di Siliwangi Ngeriung dulu ya, itu basisnya underground di Siliwangi dulu. Kita Ngeriung sekarang bikin acara Bang Jack siap gitu. Alhamdulillah gitu. Nyala walaupun cek paribasana reongan tapi orang lebih puas. Nah, awal waktu Bang Jack bisa masuk ke Siliwangi itu tahun seberapa? Kebetulan ada banyak orang Siliwangi. Asli. Siliwangi. Sebetulnya tadinya dari Siliwangi. Dulu itu yang Bang Jack pribadi itu senang lihat Tormentor. Awalnya. Band jadul itu. Dengan karakteristiknya ya, dengan trashnya segala macam kultural. Itu kan banyak cerita-cerita yang memang nyalah. Gimana ya? Sangat fenomenal gitu. Sangat terkesan ya. Dulu gitu. itu kalau kayak band ya melempar penonton tuh wani ngalempar. Ayeuna masuk. Maledo penonton. Malik. Itu kejadian saya lihat sendiri, itu kejadian di Bentar itu tahun berapa ya? Itu si Ali Torment itu begitu main dia itu melempar penonton dengan umul-umul yang ada di atas, tapi si penontonnya kayak dihipnotis. Pokoknya udah seneng aja gitu lihat band Tormentor itu dulu itu. Berkarismanya. Berkarisma. Gitu. Asik. Ya orangnya saya tahu, sangat tahu dari mulai pertama siapa sampai sekarang sangat tahu. Ada segi-segi historis juga dari mulai gitarnya itu kan jadi si Flower itu kan jadi jadi banyak cerita. Oh, ada cerita dari gitar. Dari gitar juga. Terus pelakunya kan sekarang sudah nggak ada. Didin yang gitaris Tormentor udah meninggal. Pertamanya sahawai si A. Didi ya si itu Didin kan Yang A tahu. Si Didin yang pegang melodi, si Ali yang pegang vokal, Apip yang pegang bass. Terus itu drumnya itu Abdul Hanal. Dulu itu yang utuhnya dulu. Nah, seiring waktu meninggal diganti dengan Sanjay. Asep. Itu Jadi awalnya gitu. Terus si drum mungkin Abdul Hanal ada reses diganti sama Onang. Pernah diganti sama Nia yang Pasar Baru pernah. Jadi sebetulnya pergerakan Torment dulu lebih tahu gitu. Lebih tahu. Karena dekat kita ya. Ruge masuk underground hadinya. Wah, mulai ramenya dunia musiknya. Di tahun berapakah setahu Bang Jack? Ya, lagi rame-ramenya tahun berapa? 98, 99 sampai 2005. Sampai 2005. Nah, Pernah yang main itu yang pakai gigi marmot itu. Itu apa ritual. orang videona eta? Black metal ya. Mula Saraben kan lele. Mula Sara. Benar sih kena ayam itu salah. Itu bagus kan dulu, wah, fenomena itu. Itu di festival dia masuk final. Betul. Masuk final. Berarti Bang Jeke maksudnya sama si Siliwangi kan bikin acara noise dan
bawah sadar. Bawah sadar. Nah, Pernah sempat. Jadi apakah Bang Jack juga ikut support ke mereka atau Sebetulnya kita Bang Jack sangat support kepada mereka, walaupun secara fisik tidak terlibat, ya, tapi Bang Jack sangat support lah. Ya kayak Denny Hemo gitu ya, Kenoi, terus ya ke orang-orang. Tapi alhamdulillah setiap kegiatan adalah komunikasi, sharing lah, sharing. Nah, event yang paling berkesan buat Bang Jack, paling berkesannya enaknya gitunya. Selain anu tadi Atlas mah Atlas mah udah jelas lah. barangan pada tempet-tempet gitunya. Jelas kamu pasti enak lah. Tapi ini pembuatan event entah itu penyelenggaranya lebih meriah atau kayak gimana, anu paling berkesan Bang Jack. Yang paling berkesan itu yaitu ketika si Torment main itu, aduh itu ya kalau ini gimana ya, ketika buka itu shredding, wah kita sampai dimarahin sama Nah, kencing di atas panggung apa atau sesuatu yang sangat ya, kita tidak bagus ya diucapkan. ya disensor guys. Itu dulu kan sampai kita dipanggil sampai Paniko itu yang dari Cimbu, mana panitianya. Ya itulah dengan ya kesannya gitu ya. Tapi yalah itu underground lah. Yang namanya underground begitu. Cuma ada satu di underground itu sebetulnya militansinya jelas. ya, sangat militan. Sangat militan. Nah, Bang Jack, kalau balik lagi ke masalah Atlas, besaker eta teh dibikin fisik kan? Iya betul. Bentuknya kaset. Kaset. Nah, berapa banyak dibikin? Pertama bikinnya 200. 200 pieces. Pertama awal 200 pieces. 200 pieces. Habis berapa lama? Itu teh kan 200 pieces teh dikasih kepada yang 10 grup band, 10. Jadi satu band teh 10 dikasih. Dikasih. Berarti udah habis 100-nya. Kita kembalikan lah modal gitu kan. Kembalikan Yang modal. 100 kita coba dijual. Dengan catatannya kita tadinya si uang itu ya kita mau transparan gitu ya. Cuma ada sedikit trouble. Ya, pasti ada. Makanya dulu itu ya ada yang ngomong royalti segala macam, padahal kan itu mah ya lah semuanya. Kalau dulu mah bukan profesional, itu profesional. Ya. Kan kalau berbicara royalti itu harus ada istilah kontrak. Ya, betul. Kontrak kerja misalnya dari manajemen, misalnya dengan talent. Kan dulu Nggak ada. Kita mah cuma support aja seneng. Punya uang 100.000 untuk itu Pembuatan kaset. Untuk rekaman. Untuk rekaman di ya itu Di reverse. Di reverse itu dan di pas. Nah, ketika itu sudah terwujud, ya gitu. Oh, jadi tidak hanya 100 piece aja. Ya, Akhirnya nggak dibikin banyak lagi. Perbanyak lagi. Oh. Karena padahal ya ini takutkan salah paham. Oke. Kita kembalikan ke Denny Hemo dulu. Untuk masternya sendiri itu masih ada? Itu kalau nggak salah di Pak Denny Hemo. Oh, Udah ini. semua dikasih, berarti kayak maunya. Oke. Nah, untuk biaya produksi selain recording, Ya, biaya produksi pembuatan kaset. itu kan dulu sangat murah. Misalnya ada permintaan cukup dengan Rp500 per satu kaset. Per satu kaset. Murahnya. Ke Aquarius. Tapi udah zaman baheula. Jadi kita mau memperbanyak bahwa masternya bikin misalnya 100 pieces, tinggal kali 500, berarti mulai 50.000-nya. Iya. 50.000. Sebenarnya mau 5 juta. Cuman yang meren Bang Jack secara Atlas menjual itu sampai Rp1.000 dulu. Oh. Cuma ya itulah perjalanan seiring waktu yang ditakutkan Bang Jack mengkhianati daripada nanti ada ya salah paham. Makanya kita kembalikan. Mending baik berkomunikasi gitu ya Bang Jack ya. Makanya udahlah kembalikan lagi. Alhamdulillah. Nah, kan zaman itu pun nggak segampang sekarang ya Bang Jack ya. Bisa akhirnya asup bisa orang mah asup recording kasih reverse kan tidak segampang itu. Iya betul. Nah, pertama bisa kesana teh apa Bang Jack udah kenal dengan studionya atau gimana zamannya? Betul, itu ya kebetulan yang dulu itu kalau nggak salah si Ona. Ona.
menang bawa ke si Rivers teh. Oh. Udah pernah latihan di sana kah atau kumaha sih? Kebetulan Onang dulu kan channelnya ke Bandung bagus. Oh. Onang itu. Jadi lewat Onang bisa Bisa kita recording di sana. Oh. Nah, dari sebelumnya pembahasan sebelumnya banyak yang mereka bilang bahwa pada zaman itu band Garut teh nyecannya olah recording. Nah, hal anu katangkap ku Bang Jack saat proses eta naon sih halucu anu halucu. Memang unik gitu ya. Unik nanti anu biasa misalnya tanah make efek, dia make efek anu memang rada modern. Tuh, udah kumaha. Kebetulan dulu itu si Onang anu nyetel efeknya. Nggak bisa. Ya berjalan alhamdulillah. Nyala itu kan jadi ini pengalaman. Iya. Coba udah kalau tuh anjir. Bingung ya efek kumaha nya panyetan itu. Alus biasa mah gitu jadi mana ini utara teh. Dipangnya teh ke ya alhamdulillah ngawujud. Nah, itulah keunikan-keunikan yang kompilasi RC itu yang Atlasnya. Makanya nilai historisnya kan lebih tinggi ya daripada nilai finansial. Benar. Di mana misalnya keberangkatan, kebersamaan itu komplit. Adapun setelah jadi misalnya ada salah paham itu mah relatif lah ya, manusiawi gitu. Emang ini teh bareng gitu. Emang Bang Jack? orang dua mobil, tuyul-tuyulan. Itu teh kan di narasumber sebelumnya itu 2 hari kan, 2 hari untuk recording dibarengin langsung berangkat atau ada kloter kedua? Enggak, bareng. Oh bareng. Bareng berangkat. Kebayang bareng tuh. Soalnya 2 poe itu. Gitu. Nah kayak mobil mah kayak mobil naon eta? Mobil odong-odong kayak anu keserian. Ya itulah dengan segala kekurangannya, dengan kelebihan kekompakannya, kebersamaannya, itulah yang mahal itu. Kalau dilihat dari finansial makanlah aja relatif lahnya dengan 100.000 sekian kurang ngetrek, tapi hasilnya alhamdulillah memuaskan lah. Cuman udah lebarkan teh datana Bang Jack. Ini teh Si data tehnya itu kemarin ke Pak Emo itu dipanggil Pak Emo, ini ada trouble lah, ada salah pemahaman orang gitu. Tolonglah dibantu Bang Jack supaya clear ayeuna mah saking udah Emo gitu. Berarti Pak Emo, tapi nanya ke deing ke. Betul. Ditanyain kepada Emo. Cuma gitu kan secara hubungan emosional alhamdulillah sampai saat ini banyak sangat baik dengan mereka. Orang anu pasti tahunya dari mulai pemberangkatan sampai endingnya tercapai. Insya Allah itu kan lah mumpun nilai nominal kan kebalahan Jauhnya Bang Jack. tapi ada gitu, kepuasan tersendiri. Secara komunikasinya kan sampai kayaknya terjalin dengan baik. Alhamdulillah sampai saat ini Mas Jack yang bodak sangat komunikatif, lamun ketemu ngobrol. Nganu disayangkeunna bena caranya sebalik. Itu eta sih ini jadi lamun aya eta jadi PR jangan. Jadi mungkin PR untuk regenerasi dari kita sekarang ke depannya. Bae ngaben teh lain saukur. Ngaben eueuh gitu ya. Tapi lebih ke jadi dia orang passion kurang, dia hobi kurang gitu kan. Jadi jangan terbentur karena materi atau misalkan jam waktu gitunya anu sibuk gitu. Banyak akhirnya berhenti gitu karena padahal kan di musik banyak hal anu bisa dicapai gitu. Karena Bang Jack sendiri sampai sekarang masih aktif. Lamun dia bukan pegiat musik mah mungkin untuk nanya maaf gitunya kalau bukan saya ngobrol ini gitu mungkin geus beungarnya Bang Jack ya. Nah, nyinggung eta apa hasil dari perjalanan Bang Jack menyelenggarakan acara sampai sekarang. Yang dapat dari setiap event itu silaturahmi ya, lebih luas. Alhamdulillah silaturahim sampai Bang Jack ke Pesisian, ke Cibatu, ke Wanaraja, ke Bayongong. Alhamdulillah banyak temen gitu, banyak saudara. Itu salah satunya. Adapun dari nilai-nilai finansial mah sampai saat ini Bang Jack alhamdulillah
lamun cek bohong kan tidak spesial kan bagi mau lebih kayak gitu. Jadi betul-betul memang pure untuk anak-anak. Itu baru dah kemajuan baru dah. Cek Bang Jack lamun Bang Jack edek bergerak di New York itu pernah Bang Jack ditawari bikin panel Bang Jack. Sok bikin aina sepek. Tapi Bang Jack lain ya kan. Sudah orang masuk yang baru dah gitu. Padahal bisa kan Bang Jack enak kan kayak bakal orang orientasinya jadi lain. Nah, si Bang Jack sekarang bisnis nggak akan mungkin Bang Jack masih kene ayeuna sampai ke ayeuna bertahan ya lamun misalkan cuman mencari finansial. Oke. Karena ya pada dasarnya kan underground mah emang terjalin karena silaturahmi. Betul. Nah, event-event apa saja yang sudah dilaksanakan nu diselenggarakeun ku Bang Jack teh naon sih di tahun sabaraha nyeun acara naon, tahun sabaraha nyeun acara naon sih. Mulai di 97 itu lebih cenderung ke festival. Nama acarana IRC Festival Rock. Terus namun ayeuna menghadapi misalnya teh Sumpah Pemuda. IRC Garut Pemuda Rock Festival. Oh, jadi rocknya tetap ke bawahnya. Terus namun misalnya teh ayeuna dalam rangka 17 Agustus IRC Merdeka Rock Festival. Itu selalu terakhir itu kita kerjasama dengan Sampurna terakhir ya itu di Kerkop di Kerkop dan di Kodim itu festival rock tanpa batas. Kenapa? Karena kita semua genre ditampung. Semua genre. Makanya itu kebetulan produk rokok ya. Itu kan ada itu ya Sampurna itu tanpa batas, nah kita pakai rock tanpa batas. Berarti yang penting genre-nya rock sok masuk. Alhamdulillah. Ya, semua berjalan lancar. Okay. Yang lebih mengkerucut lagi nilai-nilai silaturahim sampai sekarang ya kan sekarang mah aya Facebooknya, aya Instagram, media sosial, sampai bikin grup. Alhamdulillah dari grup ini sekarang hampir terakomodir gitu karena kemarin aja yang mau masuk ke 20 grup. Alhamdulillah ditambah dengan IRC yang hebel gitu yang lama. Jadi kenapa tidak kita bersatu untuk kebaikan ya tanpa melihat dari genre gitu kan. Yang jelas mah nilai-nilai kebersamaannya harus muncul, makanya kita bikin 3 pilar di IRC itu: bersatu, bersaudara, berkarya. Nah, mungkin kita bahas yang sekarang sebenarnya. Nah, Bang Jack melihat kondisi band-band sekarang, acara-acara sekarang, Bagaimana? menurut sudut pandang Bang Jack Bagaimana? Kalau menurut Bang Jack mah ini mah jadi bukan stagnan ya, turun gitu. Lebih turun dari pementasan. Tapi dari kualitas lebih naik dari kualitas. Tapi dari segi pementasan turun. Contohnya gini, kenapa underground dulu tuh sering keberarang karena dulu mah ya tadi itu yang alasannya izinnya tidak sesulit yang sekarang. Terus orang-orangnya dulu masih ya lah enjoy menikmati musik. Kalau sekarang kan beda lagi ya. Terus orang-orang yang sekarang itu lebih cari ini ya gimana ya, cari sesuatu yang unik gitu sebetulnya. Tapi ya lah gitu dengan segala permasalahannya. Tapi yang jelas band-band sekarang itu kualitas terutama underground itu naik. Jadi nilainya kan enak mau jeung rokok wae nya Bandung Berisik, Hellprint itu kan ini salah satu ada pengangkatan harga derajat. Harga derajat yang biasanya main dengan saya bayar 1 juta, akhirnya makan bisa jadi puluhan juta. Benar. Itulah. Nah, cuma dari segi pementasan skalanya itu lebih menurun. Ya, karena panggung lebih sedikitnya. Karena satu mungkin biaya produksinya rokok mahal gitu ya. Rokok tuh wah satu event sampai habis 20 juta gitu kan. Makanya eventnya teh ya sangat bergengsi. Akhirnya lebih sulit di pagelarannya, tapi secara kualitas bandnya sendiri lebih naik gitu.
Cuma ada satu catatan khusus untuk di Garut, sebetulnya di Garut itu potensial. Pemain-pemain pada bagus. Nah, cuma bukannya tidak bersatu, bukan. Cuma kalau bisa itu hilangkanlah semua ego, hilangkan semua kepentingan, coba kita merapat, satukan. Tonglah judulnya marek ya, sekarang masa bodoh teh. Yang penting mah kita ngahiji ya, gitu kan. Cuma carana supaya urang ngahiji bisa misalnya ngadatangkeun band-band anu memang bisa masuk. Seperti contoh, tadi kan Bang Jack pernah ngobrol ya di darat, seperti Holocaust, bisa naik ke radio Iya, show. betul. Itu kan nilainya mahal, sangat mahal, penghargaannya sangat tinggi. Iya. Tapi jadi pertanyaan lagi, kemana sekarang Holocaust? Nah, itu. Si Holocaust teh kemana? Kemana maraneh teh? Sayang gitu. Sayang kan itu sudah, ya lah kualitas sudah bagus, sudah ya cap jempol lah gitu ini. Tapi Terus melempemnya. endingnya nggak jelas gitu. Ini kemana si Holocaust ini? Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Sik, mungkin ada penanggapan dari teman-teman. Udah ditanyakan tuh ke Bang Jack. Tadi ya, di dia. Tadi ya. Bae Nah, lagi iya. Iya gitaris anu keur diobrolkeun. Iya ada. Kieu nya Bang Jack, nah abdi teh hoyong naroskeun. Eta naroskeun imannya Seri. setidaknya memberikan motivasi lebih. Oke, Gitu ya, sebagai saksi sejarahna di Garut. Sanes legend. Nya, Tapi bukan. Pra. senioritas Prasejarah. Sanes legend. Berarti lah. Ini intinya kieu Bang Jack. Iya. Sebetulnya giatkeun deui lah. Naon teh? Panggung-panggung. Panggung-panggung anu dulu terkenal dengan naon teh cenah pagelaran. Pagelaran. Sebenarnya mah kangen teh sok barudak. Kangen lah. Acara-acara gitu. Pasti. Karena nya ngumpul sih lebih dikangen Ayo, Pak. band-band aja. Justru kieu setuju merenya bahwa jeung ngolain oge hesena event ieu Bang mudah-mudahan atuh ku Abang mah digerakkeun deui gitu nya. Bener. Bisa digerakkeun deui ieu sebagai anu pernah jadi prasejarah di Garut. Jeung deui seperti dulu Bang Jack gitulah intinya mah. Apakah punya kepikiran gitu? Emutan deui teh ieu. Sebetulnya ada kemauan kesana tanya pingin kita nyatukan lagi rapatkan barisan, bikin lagi event. Cuma mungkin skalanya beda dengan dulu. Kenapa? Karena mungkin dari acara-acara yang underground itu kan mahal lah kesannya ya. Kesannya mah rokok juga mau masuk hadinya teh mau. Tapi dengan catatan kudu aya band-band anu bagus gitu lah. Ternama. Itu kan bisa disiasati kan, kita punya band-band Garut yang bagus-bagus. Itu bisa, sangat bisa. Cuma yang jelas harus menyatukan persepsi dulu. Nah, persepsi dulu gini, jangan satu ada egosentris, kepentingan. Kita jadi enjoy aja lah, kita bersatu main gitu. Yang penting saling memahami gitu kan. Dan tidak ada istilahnya mah naonnya pengkultusan seolah-olah si ieu nggak boleh. Betul. Jadi memang acaranya harus disetting milik bersama, insya Allah. Kalau masalah birokrasi itu bisa berangkat sama-sama. Bisa. Misalnya kita datang ke polisi, kita bicara baik-baik, tujuannya begini, insya Allah akan bisa memahami. Supaya tidak terbawa bagaimana kita setting gitu kan. Kalau perlu mungkin master plan-nya, panitianya master plan-nya begini, ininya begini, kelihatan kan bagus. Itu insya Allah. Karena apa? Kembali lagi ke nilai finansial. Siapa yang mau mendukung acara kita? Ya kita kembalikan. Mau udunan, mau ada sponsor. Abi gini ya, Satu lagi. Nya. Ieu mah perpanjangan ya, saeutik Bang. Kohesena perizinan di Garut. Terkenal di Garut teh mahal cenah bro. Perizinan teh ieu mah kangge ka pejabatna mangga, bade ka aparatna mangga. Setuju tuh, Bray? Iya, setuju. Terkenal bahkan mah di Tasik, di mana dia berbicara bahwa ngayakeun di Garut teh mahal, Sangat mahal. Betul. mahal bisa. Ku perizinan anak cing aya teu termotivasi ngagerakeun gitu. Maksudnya sanes demo, ngagerakeun dia bukan dalam artian mensepakati bahwa ulah nepikeun ka mahal teuing nyeun acara. Sebetulnya itu ya
kita lari ke masalah desain acara. Kita bikin acaranya itu mau hura-hura atau mau apa ini? Nah, itu dulu. Kalau desain acaranya kita baksos, polisi pasti insya Allah bakal mendukung. Saya jamin. Insya Allah saya jamin. Maksudnya gini, bahwa kita ini bukan satu pengadaan itu hura-hura aja, tapi ada nilai-nilai baksos gitu, ada nilai-nilai sosial atau edukasi. Contohnya, misal sekarang kan lagi ada bencana banjir, satukan rapatkan orang-orang underground bikin donasi, itu kan bisa. Banyak aja lemah bikin donasi di Temenangkan. Nah, kembali lagi ke panitia sendiri, bisa nggak satu event itu dibikin nyaman? Jadi polisi itu percayalah, dia itu bisa mengamankan. Untuk izinnya berarti Berarti kembali lagi ke panitia itu sendiri, bisa nggak mengamankan satu acara itu, jangan sampai ada trouble di lapangan. Itu pekerjaan yang sulit sekarang mas. Kalau kenyataannya dipersulit, kumaha ada punten. Kalau menurut Bang Jack kayak gini ya. Ini memang kenyataan. Bang Jack bikin acara di Kerkop. Di Kerkop bikin acara, festival gitu. Kan meninggali kondisi kan baru nyalah dulu gitu, gitu kan kesana lain. Tapi Bang Jack dicoba dibangun persepsi tidak begitu. Ya akhirnya alhamdulillah. Maaf, dengan izin 500.000 itu terlaksana. Itu sekelas di Kerkop demi Allah Bang. Banyak coba banyak di malam, saya 500.000 bisa berjalan. Sebetulnya birokrasi itu bukan masalah nilai finansial. Bukan. Tapi ada enggak itu feedbacknya untuk ke masyarakat itu sendiri. Nah, yang harus kan kesana namun orang dibangun akhirnya kan satu event, wah dukdak terus polisi jengkel, ya acara kudu ditutup, gara lupa Nah gitu. pekerjaan, itu kemudian diurang. Kumaha cenah lamun dia bilang teh duitan ieu. Enggak bakalan. Kecuali kalau ada sponsor. Ada sponsor, berarti ada nilai uang izin. Untuk izin keramaian itu kan pasti biasanya untuk kebersihan segala macam gitu. Ya sebetulnya itu. Lebih ke situnya. Oke. Hatur Ada nuhun nih, pertanyaan di luar. Thank you. Oke. Nuhun sukses terus ngabacot. Abi hatur nuhun terus diulang salin kan. Kita bisa kos. Aya deui nu rek bertanya. Apa ada pertanyaan yang Kalau lain? Bang Jack? Pertanyaan yang Bang Jack? Cekap. Ya, mungkin pertanyaan terakhir. Harapan Bang Jack untuk musisi atau band-band Garut ke depan? Ada satu harapan yang masih tersisa ya di hati itu. Kenapa tidak kita bersatu? Kenapa tidak? Kan ini sekarang ada semacam skat atau semacam hijab lah gitu. Seolah-olah ada perbedaan. Padahal ketika kita dalami masuk, alhamdulillah nggak ada. Ya. Itu mah ada personal. Saya jelaskan lagi itu personal. Jadi kalau personal mah nggak di band ya, nggak di organisasi, nggak di segala macam, itu pasti akan ada perbedaan. Cuma yang harus solusinya bagaimana si perbedaan paham itu bisa menyatu dalam satu kegiatan. Bisa nggak? Sangat bisa. Di RC dengan berbagai orang genre, dengan berbagai karakternya, tapi masih bisa istilah nama Bang Jack ngiringan. Nah itu alhamdulillah. Karena apa? Satu, visi dan misinya jelas bahwa kita mau bawa kemana arahnya mereka. Itu jadi sebetulnya ada nggak kepentingan. Kalau ada kepentingan, orang band itu peka, orang musik terutamanya orang seniman itu peka. Ya yang dibawa arus politik, mual. Kan kalau orang band itu netral, tidak mau dipolitisasi ya. Dia itu harus. Apalagi underground punya idealis, punya ideologi masing-masing. Punya ideologi terjelas lah. Nah, berarti kembali lagi orang yang mau melakoninya ya. Ya seperti misalnya sekarang kan muncul misalnya event organization ini, kan dia mah bisnis. Motivasinya bisnis kalau event. Nah, Bang Jack kan tidak mengatasnamakan event. Bang Jack selalu mengatasnamakan organisasi. Kebersamaan berarti dibangun. Tadi itu ya bersatu, bersaudara, berkarya. Yes, tepuk tangan. Mangga. Terima kasih.
kasih buat Bang Aya Jack. pertanyaan deui? Nggak ada. Terima kasih. Anu Terima karya kasih. mau dia kan? Oh iya. Ya, hebat. Itu yang terakhir. Maaf. Bang Jack. Ini mah pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh saya yang akhir nama pasti barosan ke nanya. Apakah band harus mempunyai karya? Harus. Alasannya Sangat-sangat harus. Karena dengan karya itu eksistensi kita itu jelas. Kenapa? Kita ngeband tapi nggak punya karya berarti tidak jelas ngebandnya. Ya sih. Betul. Tidak punya identitas ya. Nah, tapi kalau band punya karya berarti oh saya itu benar pemain tua ya karyanya. Nah, jadi kembali lagi seperti yang saya tadi kan di ERS itu ada 3 pilar: bersatu, bersaudara, berkarya. Intinya berkarya endingnya. Oke. Jadi setelah bersatu, orang setelah bersaudara tapi terpunya karyanya kurang abdol. Iya. Tapi setelah ada karya, wow bener. Bagus. Endingnya di berkarya. Oke. So, terima kasih buat Bang Bang Jack sudah menyempatkan hadir. Lila nungguan. Kita lihat nungguan. Tapi tetap sabar buat memberikan sejarah cerita Memberikan sejarah dari cerita yang dari persepsi Bang Jack sendiri. Terima kasih Bang Jack, semoga Ya, sukses sama-sama. selalu buat Bang Jack dan IRC, dan mungkin mudah-mudahan harapan Bang Jack buat band-band bisa bersatu bisa terlaksana di tahun ini. Amin. Amin. So, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kita. Pantangin terus di channel Ngabacot episode selanjutnya. Ulah ngasa ukur ngomong support. Aing saukur Loba loba bacot. Oh, Bang Jack, Oh, bisa Bang gua. Jack. Bagi wangi. Apunten ieu mah digawe.